Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Ramadhani. Saya berkelompok dengan rekan saya yang bernama Singgiyadi Firmansyah, NPMC 2470112138. Di sini saya akan mempresentasikan analisis proyek sistem informasi, yaitu panduan komprehensif untuk memahami, merencanakan, dan mengevaluasi proyek sistem informasi secara sistematis. Yang pertama, apa itu analisis proyek sistem informasi? Ada dua, yaitu tujuan utama dan output. Tujuan utama pun sendiri memastikan sistem yang dibangun dengan benar-benar menjawab kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah output. Output dokumen spesifikasi kebutuhan, diagram alur, dan rekomendasi teknis. Selanjutnya di sini ada siklus hidup proyek sistem informasi. Setiap proyek sistem informasi mengikuti tahapan yang berstruktur, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 4: wawancara, kuesioner, observasi, studi dokumen, analisis yang akurat dimulai dari data yang tepat. Itu ada 4 data ini. Yang pertama itu percakapan langsung dengan pemangku kepentingan. Yang dua, angket struktur untuk mengumpulkan data dari responden. Yang ketiga, pengamatan langsung terhadap proses kerja yang sedang berjalan. Yang keempat, analisis dokumen existing seperti SOP, laporan, dan formulir yang digunakan. Nah, di sini ada studi kelayakan proyek. Sebelum proyek dimulai, di sini ada tim harus memilih karyawan kelayakan dari berbagai dimensi untuk minimalkan risiko kegagalan. Nah, di sini ada teknikal, ekonomik, operasional, dan legal. Sekian dari saya, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Singgi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgiyadi Firmansyah dengan NPM 2470112074. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Raya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ada studi kelayakan proyek. Sebelum proyek dimulai, tim analisis harus menilai kelayakan dan berbagai dimensi untuk meminimalkan risiko kegagalan. Yaitu diantaranya ada technical, teknologi, availability, infrastruktur, red lines, dan kedua ada economic, cost benefit analysis, ROI. Yang ketiga ada operasional, user readiness, organization culture. Yang keempat ada legal, regulatory compliance, data privacy. Teknis, apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia dan dapat diimplementasikan. Dan untuk ekonomi, apakah manfaat finansial melebihi biaya pengembangan dan operasional. Dan untuk operasional, apakah organisasi siap menerima dan menggunakan sistem baru. Dan untuk legal, apakah sistem mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada alat dan metode analisis. Sejumlah alat bantu digunakan untuk memodelkan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem secara visual dan terstruktur. Di antaranya ada DVD, data flow diagram, yaitu menggambarkan aliran data antar proses dalam sistem secara visual. Ada use case diagram, yaitu mendokumentasikan interaksi antara pengguna dan sistem dari perspektif fungsional. Yaitu ada ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu memodelkan struktur data dan relasi antar entitas dalam basis data. Dan ada juga diagram Gantt, memvisualisasikan jadwal proyek, durasi tugas, dan ketergantungan antar aktivitas. Selanjutnya di sini ada manajemen risiko proyek SI. Di sini ada diagramnya, yaitu ada jenis risikonya, perubahan kebutuhan, keterlambatan jadwal, kurangnya SDM ahli, masalah anggaran, dan gangguan teknis. Mengelola risiko secara relatif. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari setiap proyek SI. Identifikasi dini dan mitigasi yang tepat dapat menyelamatkan proyek dari kegagalan.
Identifikasi risiko sejak fase perencanaan, rencanakan strategi mitigasi yang konkret, analisis dampak dan kemungkinan terjadinya, dan pantau secara berkala sepanjang proyek. Dan berikutnya ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Mulai dengan jelas, definisikan tujuan dan ruang lingkup proyek sebelum melakukan analisis. 2. Gunakan metode tepat, pilih teknik pengumpulan data dan alat pemodelan yang sesuai konteks proyek. Ketiga, ada antisipasi risiko, lakukan studi kelayakan menyeluruh dan kelola risiko sejak awal. Keempat, ada evaluasi berkelanjutan, analisis bukan proses sekali jalan, lakukan iterasi seiring berkembangnya kebutuhan. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.